Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa iyyam fid dharain amin. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu alaikum bil ilmi qabla ayyurfa wa raf'uhu mauturuatihi fa walladhi nafsi biyadihi la yawaddunna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada'a ayyab'athahumullahu ulama lima yarawna min karomatihim fa inna ahadan lam yulad alima wa innamal ilmu bit ta'allum. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rupane dawuh alaikum netepono sira kabeh bil ilmi kelawan ilmu. Alaikum netepono sira kabeh bil ilmi kelawan ilmu qabla ayyurfa ing dalem sadurunge yen to den angkat apa ilmu. Qabla ayyurfa ing dalem sadurunge yen to den angkat apa ilmu. Wa raf'uhu utawi kaangkate ilmu. Wa raf'uhu utawi kaangkate ilmu iku mauturuatihi. Iku matine rawine ilmu. Fawalladhi maka demidzat nafsi kang utai awak ingsun iku biyadihi kela ing dalam kekuasaane lati la yawaddunna yakti demen-temenan rijalun sapa pira-pira wong lanang kutilu kang den pateni sapa rijal fi sabilillah ing dalem bela agamane Gusti Allah syuhada ahale mati syahid. Demen ayyab asa ing yen to nangeaken hum ing rijal Allah sapa Gusti Allah ulama hale dadi ulama lima krana barang yarawna kang ningali sapa rijal min karomatihim saking kemuliaanane ulama. Fa inna ahadan maqastune wong siji lam yulat iku ora den lairaken sapa ahad aliman hale alim. Wa innamal ilmu angin pastine utai ilmu iku bit ta'allumi iku kelawan belajar. Alaikum bil ilmi qabla ayyurfa. Jadi mumpung kalau sudah menemukan ulama dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum diangkat ulama itu. Sebelum diangkat ulama. Fawalladhi nafsi biyadihi la yawaddunna rijalun qutilu fi sabilillah. Jadi orang yang mati syahid, itu menginginkan untuk dibangkitkan lagi menjadi ulama. Orang yang mati syahid itu padahal kan surga, jaminannya surga. Tapi kalau dibandingkan dengan ulama, orang yang mati syahid ini ingin jadi ulama.
Karena orang yang mati syahid itu tahu bagaimana kemuliaan ulama besok di akhirat. Jadi taunya kemuliaan ulama itu kapan? Ketika di akhirat. Kan seperti itu. Kalau melihat ulama yang di depan tadi, yang di depan dulu-dulu itu ya, bukan yang mutarosimun kan ini yang dimaksud berarti ya, bukan yang ulama mutarosimun. Ulama yang betul-betul ulama, ulama yang betul-betul ulama, yang ilmunya untuk akhirat. Nanti di akhirat baru ketahuan kebesarannya. Bisa jadi di dunia tidak tak ereken orang, tidak dianggap sama orang, bisa jadi seperti itu. Fa inna ahadan, kalau sudah tahu kalau kemuliaan ulama itu sangat besar dibandingkan dengan orang yang mati syahid saja, lebih besar, lebih mulia keutamaan ulama. Ingin jadi ulama, karena terus pertanyaannya seperti itu kalau sudah tahu ya. Ingin jadi ulama. Fa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Ya qadu ngaji. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, tadzakurul ilm, tadzakurul ilma, mikir-mikir al tadzakurul ilmi, mikir-mikir ilmu, ba'da lailatin ing sebagian wengi. Ahabbu iku luwih demenaken ilayya maring ingsun. Ahabbu iku luwih demenaken ilayya maring ingsun min ihya'iha tenimbang saking ngurip-nguripaken Laila. Wa kadzalika lan iku kaya mangkene tadzakurul ilmi ba'da lailatin an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Ibnu Abbas, Abi Hurairah dan Imam Ahmad ibnu Hanbal ini sama-sama menyukai ilmu. Wa qala al-Hasan fi qawlihi ta'ala, ing dalam dawuhne Gusti Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Innal hasanata setuhuni hasanah fid dunya ing dalam dunya hiyal ilm wal ibadatu lan ibadah. Innal hasanata setuhuni hasanah fid dunya ing dalam dunya hiyal ilmu wal ibadatu lan ibadah. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hiyal jannatu yaiku swarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan doanya jomblo saja gitu ya. Bukan doanya jomblo saja.
Orang yang mengharapkan ilmu juga pakai Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa qila li ba'dil hukama, wa qila lan tentakoni li ba'dil hukama, ayul asya taktani, ayul asya utain dindis wiji-wiji taktani ku ngumpulaken sira. Qala dawu sapa ba'dil hukama al asya, ing dawu al asya suwiji-wiji allati kang idza gharaqat arikalane kerem safinatuka apa prau sira sabahat ngelangi ma'aka sartane sira. Yakni ngarepaken sapa al ba'du al ilma ing ilmu. Wakila aroda ngarepaken sapa ba'du bi gharaqis safinati kelawan kereme prau halaka badanihi ing rusake badane ba'd bil mauti kelawan mati. Jadi yang dicari apa selama ini gitu. Yang dicari apa? Ahlil hikmah ditanya yang dicari apa, yang disimpan apa, yang dibuat bekal apa yang paling berharga. Ya kalau ketika perahunya tenggelam, maka sesuatu itu akan ikut berenang bersama. Yang dimaksud adalah ilmu bi gharaqis safina, yaitu meninggal. Kalau sudah mati, istrinya kalau muda diincar orang, hartanya mungkin diwaris anak-anaknya. Kalau memang anak-anaknya tidak dibekali ilmu, mungkin akan rebutan dunianya. Soalnya anak itu kan lihat apa? Lihat bapaknya. Kalau bapaknya senang dunia, anaknya ikut senang dunia. Kalau tidak dibekali ilmu. Wa qala ba'duhum, wa qala lan dawu sapa ba'duhum sebagiane hukama, man utai sapane wong ittakhadha iku ngalap sapa man al hikmata ing hikmah lijaman ing kendali, lijaman ing dadi kendali, ittakhadha moko ngalap ku ing man annasu sapa menungso imaman ing dadi panutan, imaman ing dadi panutan. Waman ta sapane wong arafa iku ngerti sapa man bil hikmati kelawan hikmah, lahadhat moko ngelirik hu ing man al uyunu apa pira-pira mata bil waqari kelawan pandangan waqar, al ihtiram wal hub. Jadi orang itu harus memegang teguh hikmah, al ilmu, memegang teguh ilmu. Untuk menjadi kendalinya. Kalau orang sudah memegang ilmu, maka orang akan diikuti orang. Kalau orang sudah yang dipegang adalah ilmu, maka akan diikuti orang. Kalau orang sudah bisa merasakan hikmah atau ilmu,
maka pandangan orang akan berbeda kepadanya, pandangan bil waqar. Al waqar al ihtiram wal hub di sini. Wa qala Syafi'i rahimahullahu wa qala lan dawu sapa Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu alaihi, min syarafil ilmi, iku setengah saking mulyane ilmu. Min syarafil ilmi, iku setengah saking mulyane ilmu, anna kullaman stuni saben-saben wong nusibakan den bangsaaken apa ilmu ilaihi maring man, apa ilmu ilaihi maring man, walau fi syai'in, senajan ing dalam suwiji-wiji hakirin kang remeh, fariha moko bunga sapa. Waman utai sapane wong rufi'a iku den angkat den ilangaken apa ilmu anhu saking man, hazina wa qala Umar radhiyallahu anhu ya ayyuhan nas, wa qala lan dawu sapa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu rupane dawu ya ayyuhan nas, eling-eling menungso alaikum netepono sira kabeh bil ilmi kelawan ilmu. Fa inna lillahi maqastuhne kadhe Gusti Allah subhanahu ridaun utawi selendang rida, yuhibbu kang demen sapa Gusti Allahu ing rida. Faman maka utene sapane wong, faman maka utai sapane wong pola baikun nopre sapa man baban ing sabab minal ilmi saking ilmu, radda maka nyelendangi nutupi hu ing man Allah sapa Gusti Allah azza wa jalla, nyelendangi nutupi biridaihi kelawan selendangnya Allah. Fa in adnaba moko lamun agawe dosa sapa man dzamban ing dosa siji, istataba moko amrih ridho sapa Allahu ing man salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan. Toleransi istataba. Li alla yasluba supaya orang ngerusak, li alla yasluba supaya orang ngerusak hu ing man ridaahu ing ridae Allah, apa dzalika mungkun dzambun. Wa in tatawala senajan dadi dawa dadi suwe bihi kelawan man apa dzalika dzam, apa mengkono-mengkono dosa hatta ya muta hingga mati sapa man. Jadi satu bab saja yang dipelajari sudah mendapat ridanya Allah, ada pangkatnya. Kalau sudah punya pangkat, maka ketika melakukan dosa satu masih diberi kesempatan, tapi kalau sudah 3 kali ridanya akan rusak. Berarti tanggungan ini, ta'allama baban tanggungan.
Kan beda orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu kalau melakukan dosa. Jangankan pandangan orang-orang khusus ya, pandangan orang umum saja akan beda ya. Ketika sebuah kata disematkan sama orang yang bukan ahli ilmu, itu jelek. Tapi kalau disematkan kepada orang yang ahli ilmu akan sangat jelek. Misalnya kata cabul gitu ya, orang cabul gitu jelek. Tapi ketika disematkan kepada orang ahli ilmu, ustadz cabul gitu, kan sangat jelek gitu. Karena kata ustadz itu kata kiai lagi ya, itu kan harusnya disematkan kepada orang-orang yang tepat. Makanya ilmunya Allah itu tidak ditaruh ke orang-orang sembarangan. Ta'allama baban saja sudah dapat pangkatnya Allah. Pernah ada dengar kiai yang ulama yang sangat hati-hati dalam memberikan ilmu ya, seperti almarhum al-maghfurlah Kiai Hasani Nawawi gitu tuh, kan tidak mau ngajar tapi harus diamalkan gitu. Santrinya pikir-pikir kalau gitu harus diamalkan. Ya mungkin karena ini ilmu adalah sebuah pangkat yang digambarkan di sini ridha, tidak boleh sampai dibuat sembarangan. Sebutan kiai juga kan tidak boleh dibuat kesembarangan. Kalau katanya almarhum Kiai Hasani, dulu itu kiai cuma dua katanya. Zaman dulu kiai cuma dua, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Nawawi Sidogiri katanya. Kalau bahasanya Kiai Hasani, saiki melaku kesandung kiai. Melaku kesandung kiai dari banyaknya kiai yang ada di bawah ya, kiri pinggir jalan, tengah jalan, kiai. Orang lewat diganggu ya, kesandung akhirnya kiainya, kesandung kiai. Kiai zaman dulu itu patokannya adalah sekelas Kiai Hasyim Asy'ari atau sekelas Kiai Nawawi Sidogiri. Itu kiai. Kalau belum sekelas seperti itu dipanggil kiai jangan seneng. Karena dipanggil dengan yang tidak sesuai kenyataan itu namanya menghina. Iya, ada orang cek kulitnya hitam gitu misalnya ya, tuh kayak cek pote nampaknya kayak kan menghina itu ya. Wong belum bisa apa-apa, sholat Allahu Akbar sudah kemana-mana,
dipanggil kiai kok seneng gitu. Kiai itu kalau versi Ki Hasani seperti itu. Tapi kiai itu menurut saya adalah orang sepuh gitu. Kiai, Mbah Yai, kiai. Kiai itu mbah, dari mbah. Saya pernah dengar kata kiai itu dari mbah. Kalau Gus itu paman kayaknya gitu. Yang paling enak itu Mas, itu Caca, berarti ya lebih mudah itu. Kalau ada yang memanggil kiai gitu, wah apa sudah tua saya ini gitu. Wa qala al-Ahnaf rahimahullah, kadal ulama, kada parek al ulama sapa ulama ayakunu iku yen to ana sapa ulama arbaban iku ratu. Wa kullu izzin utai saben-saben kemuliaan lam yutadda kang ora den kokohaken bi ilmin, lam yutadda kang ora den kokohaken apa izzun bi ilmin kelawan ilmu. Faila dhullin moko maring asor masiruhu utai nggon baline izzun. Katanya Imam Ahmad, Imam Ahnaf, kadal ulama ayyakunu arbaban. Ulama itu pangkatnya itu ratu, raja, berarti tinggi pangkatnya tinggi. Dan setiap sesuatu kemuliaan kalau tidak dikokohkan dengan ilmu, maka akhirnya akan menuju pada kerendahan. Setiap sesuatu pangkat yang tinggi kalau tidak dikokohkan dengan ilmu, maka akan berjalan turun ke bawah sampai rendah, asor hina, sampai hina. Kalau orang kaya tanpa ilmu maka akan jadi pelit, menghambur-hamburkan uang, dibuat maksiat, bisa sembarangan. Tapi kalau orang yang punya ilmu kaya akan dermawan, banyak sedekahnya, uangnya bermanfaat, dinikmati orang banyak, tetangganya tidak kelaparan gitu. Wa qala Salim ibn Abi Ja'd, ishtaroni maulaya bithalati mi'ati dirham. Ishtaroni, ishtarotu kuning ingsun maulaya sapa pindoro ingsun bithalati mi'ati dirhamin kelawan 300 dirham. Wa ataqa lan merdekaaken sapa maula ni ing ingsun. Fakultu maka ngucap ingsun bi ayyi syai'in kelawan dindi suci-wici ahtarifu nyambut gawe ingsun. Fahtaraftu maka nuli agawe ingsun, mergawe ingsun bil ilmi kelawan ilmu. Fama tamat maka ora sampurna li maring ingsun apa sanatun waktu setahun hatta ata hingga nekani ning ingsun Amirul Madinah sapa Amirul Madinah. Amire pimpinane kota. Zairon hale nuprih ziarah. Zairon hale
nuprih ziarah. Falam adzina moko orang idine ingsun lahu maring Amir. Asalnya budak yang dibeli dengan harga cuman 300 dirham. 300 dirham. Ini belum dinar, masih dirham. 300 dirham. Kemudian dimerdekakan sama sayyidnya. Terus dia bertanya-tanya sendiri, kalau saya dimerdekakan jadi orang merdeka, terus apa yang akan saya lakukan? Akhirnya dia berkecimpung di dalam ilmu. Pekerjaannya hanya sibuk dengan ilmu. Ini contoh kemuliaan ilmu. Tidak sampai 1 tahun dia fokus untuk di ilmu. Amirul Madinah, ada seorang pimpinan sebuah kota, ingin berkunjung tapi ditolak. Ini siapa yang berani menolak? Amir. Berarti di atasnya Amir. Berarti di atasnya Amir. Pernah ada salah satu habib di Pasuruan. Beliau langsung datang ke almarhum al-maghfurlah Kiai Hasani Nawawi, Kiai Hasani Sidogiri. Beliau datang terus bilang gini, Habib itu ke Kiai Hasani, dulu pernah ada satu masa Kiai Hasan itu sering ke pendopo kabupaten, terus Habib itu kok ndak enak gitu. Akhirnya datang sendiri ke Kiai Hasani, bilang bahwa sudah Kiai, antum tidak usah ke pendopo. Kalau antum ada perlunya, saya panggilan, saya yang disuruh ke sana, gitu katanya Habib. Saya yang disuruh ke sana. Itu Kiai Hasani langsung mengeluarkan semua uangnya, diberikan kepada Habib itu. Bukan Kiai, bukan ini yang saya ingin, bukan ini. Saya hanya eman sama antum, gitu. Saya hanya eman sama antum. Enggak Beb, saya ini seneng. Enggak ada orang yang bilang gitu ke saya. Tidak ada orang yang sampai memikirkan seperti itu ke saya terus bilang gitu ke saya. Jadi masa itu mungkin Kiai Hasani ingin memberikan nasihat-nasihat kepada pimpinan daerah itu. Tapi Habib itu eman pada Kiai Hasani gitu, ulama, terus disegani banyak orang, kok sampai ke pendopo gitu. Kalau hanya ingin menasihati, saya lo disuruh, saya yang suruh ke sana gitu. Jadi ini saya melihatnya sama-sama orang ikhlas, sama orang-orang yang pandangannya memang betul-betul tujuannya ikhlas, memang ingin menasihati. Yang Habibnya juga karena ngeman, tahu tujuannya baik tapi ngeman gitu, masih ada yang jalan lain, sampai Habib itu menawarkan diri.
Kata-katanya itu, saya gembira, Beb. Dari gembiranya sampai semua uangnya diberikan, karena tidak ada orang yang bilang gitu ke saya. Habib itu cerita ke saya sambil kangen saya orang-orang kayak gini. Ini sudah tidak ada sekarang kita. Jadi kadal ulama ayakunu arbab, ayakunu arbab. Wa qala Zubair ibn Abi Bakar, kataba ilayya, kataba nulis suratan ilayya maring ingsun abi bapak ingsun bil Iraqi ing dalam Irak. Alaika bil ilmi, netepono sira bil ilmi kelawan ilmu, fa innaka maqastuni sira iniftakarta lamun butuh sira fakir sira kana moko ono laka katu sira malan iku bondo. Wa ini stagnaita moko wa ini stagnaita lan semoga sira kana moko ono laka katu sira jamalan iku kebagusan. Wa hakadzalika, wa hakalan cerita dalika mungkuru hadis cerita fi wasaya Luqman ing dalam wasiat Luqman li ibnihi maring anak lanang Luqman. Wa qala lan dawu sapa Luqman, ya bunayya he anak ingsun, jalisil ulama, jalis ngumpulono lungguh al ulama ing ulama, wa zahim lan marko hum ing ulama biruk bataika kelawan dengkul loro sira. Fa innallaha subhanahu yuhyil quluba, yuhyi ku ngurip-ngurip sapa Gusti Allah al quluba ing pira-pira ati binuril hikmati kelawan nuri hikmah. Kama yuhyil arda kaya oleh ngurip-ngurip sapa Gusti Allah al arda ing bumi biwabilis samai kelawan banyu udan. Alaika bil ilmi fa innaka in iftaqarta kana laka malan wa in istaghnaita kana laka jamalan. Kalau sudah berpegang sama ilmu, punya ilmu, lagi butuh loh, ndak sampai minta-minta gitu ya. Lagi butuh ndak sampai jual agamanya gitu maksudnya. Kalau sedang kaya maka akan bertambah bagus, bukan bertambah buruk, bukan bertambah fasik, bukan bertambah tidak taat. Karena ada kata-kata yang tidak tahu dari mana itu, laki-laki makin kaya makin nakal gitu ya. Laki-laki makin kaya makin nakal. Ini kalau tidak kalau tanpa ilmu. Kalau ilmunya dipegang maka akan tambah kebagusan. Jalisil ulama wa zahimhum birukbataika fa innallaha subhanahu yuhyil quluba binuril hikmah. Ini kalau dia mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu, tambah ilmu, maka hatinya akan hidup. Karena makanannya hati adalah ilmu. Sama seperti makanannya orang itu, makanannya jasad itu adalah makanan. Kalau orang tidak mendapatkan hikmah 3 hari, sama seperti orang tidak makan selama 3 hari, maka akan sakit. 3
3 hari. Ini sebulan sekali ngaji saja ada, kadang tidak ngaji ya. Berarti kuat tidak makan 1 bulan. Kalau 1 bulan, kalau 2 bulan, setahun ada. Kuat tidak makan bertahun-tahun gitu. Nggak ngaji. Ndak ngaji karena sudah alim itu, kalau menurut saya sama kayak orang ndak mau makan karena sudah gemuk. Meskipun orang alim juga butuh ngaji ya. Ngaji apa aja maksudnya, ngaji ke siapa aja, ngajar juga diniatin ngaji ya. Nah, ngajar ke santrinya diniatin ngaji. Wa qala ba'dul hukama idza matal alim, idza mata rikalane mati sapa al alim wong kang alim, bakahul hut, baka moko nangis ing alim al hut sapa iwa fil ma'ing dalam banyu, wa tairulan manuk fil hawa ing dalam mawa, wa yafqudulan den sepeaken, wa yufqadulan den sepeaken, wa yufqadulan den sepeaken wajhu apa dzati alim, wala yunsalan ora den lalekaken dzikruhu apa sebutane alim. Qala Zuhri rahimahullah. Jadi kalau orang alim itu walaupun orangnya tidak ada tetap disebut-sebut, seperti Ki Hasyim Asy'ari, ya Nawawi dan yang lain-lain. Al ilmu utai ilmu zakarun, lanang, wala tuhibbu lan ora demen hu ing ilmu illa dzukranur rijal, angin utama-utamane wong lanang. Maksudnya zakarun ini orang yang kuat gitu, orang yang mulia, orang yang mulia, kiasan. Fadilatut ta'al, wallahu a'lam.